berkumpul di ibadah online ke arah Gereja Selmas Makassar. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, dan untuk pemeliharaan bagi kami. Berkatilah ibadah kami kali ini. Tuhan Yesus, dalam penyertaan amin. Hai. Halo, halo, hai. Oke. Sekarang kita akan memuji Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Siap? Siap. Oke, kita akan menyanyi pujian Bapa Ku Datang Padamu. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih
bangkitkan dan kita akan menyanyi pujian Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanpa mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanpa mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Adik-adik lipat tangannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti dia akan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita firman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami sebentar. Firman, ajarkan kami supaya bisa dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Tetapi kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dan kini saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Om Silas akan menyampaikan firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya Tuhan memelihara hidup kita? Nah, angkat tangan. Amin. Ya, Tuhan memelihara hidup kita. Buktinya kita ada sampai hari ini karena Tuhan memelihara kita semua. Nah, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Buka sama-sama firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Kalau semua sudah temukan Filipi pasal 4 ayat 19, kita sama-sama membacanya. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, itu dia. Tuhan bilang
Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia akan memelihara kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, satu hari seorang penebang pohon, dia ingin menebang sebatang pohon. Lalu ketika dia bersiap untuk menebang pohon itu, tiba-tiba dia melihat seekor induk burung yang sementara terbang mengitari pohon yang hendak dia mau tebang itu. Sang penebang pohon terkejut, lalu dia memperhatikan. Oh, ternyata di atas pohon itu ada seekor anak burung. Ya, seekor anak burung yang sementara dipelihara oleh induknya. Dia belum bisa terbang. Lalu sang penebang pohon itu tidak jadi menebang pohon itu. Dia menandai pohon itu dan dia memberitahu teman-temannya, "Hei, teman-teman, jangan menebang pohon ini ya. Nanti beberapa minggu baru kita kembali tebang pohon ini. Karena di atas pohon ini ada seekor anak burung yang sementara belajar untuk terbang." Ya, jadi dia tandai pohon itu tidak jadi ditebang. Nah, beberapa minggu kemudian dia kembali lagi untuk menebang pohon itu, adik-adik. Dan dia lihat, oh, ternyata sudah anak burungnya sudah tidak ada, sudah terbang, sudah bisa terbang, dan sudah tidak ada di situ. Lalu dia dengan segera menebang pohon itu, dan ketika pohon itu tumbang, boom, lalu tiba-tiba di antara sarang burung itu yang berhamburan di tanah, dia mendapati selembar kertas, selembar potongan kertas cerita sekolah minggu. Adik-adik, tahukah adik-adik apa yang tertulis di dalam kertas itu? Di kertas itu tertulis Tuhan memelihara. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak pernah menanam dan menabur, tapi Tuhan memelihara mereka. Apalagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memelihara hidup kita dengan berbagai macam cara. Dia bisa mencukupkan kebutuhan kita karena firman Tuhan berkata, Allahku, Allahmu, Tuhan kita akan memelihara, memenuhi segala keperluan kita. Alkitab bilang tadi, Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhanmu, Tuhan kita akan memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Bahkan kisah tadi memberikan satu pemahaman buat kita bahwa Tuhan memelihara ciptaannya, termasuk adik-adik semua. Nah, bagaimana caranya Tuhan memelihara kita? Oh, banyak cara. Banyak cara Tuhan bisa memelihara kita. Nah, adik-adik pernah mendengar cerita kisah tentang Elia? Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, nanti kalian akan baca di rumah, bagaimana Tuhan memelihara seorang nabi di tengah kelaparan, di tengah masa kelaparan, di tengah krisis waktu itu. Apa yang Tuhan buat memelihara Elia, Nabi Elia? Tuhan berkata, Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit. Di sana aku akan memelihara kamu. Padahal waktu itu tidak ada, semua tanaman itu tidak jadi karena musim kemarau yang panjang. Dan Tuhan memerintahkan Elia. Tuhan berkata, Elia, pergi ke tepi sungai Kerit. Aku akan menyediakan makananmu di sana. Bagaimana caranya? Tuhan berkata, aku akan mengirimkan burung gagak untuk memelihara kamu. Hah? Burung gagak? Bukan GoFood atau GrabFood? Bukan. Tuhan memelihara Elia dengan mengirimkan burung gagak. Tahu tidak? Burung gagak itu burung yang paling rakus, burung yang tidak mau berbagi, burung pelit. Dia cuma mau makan sendiri dia punya. Tapi burung yang pelit sekalipun Tuhan bisa pakai menjadi burung yang murah hati untuk berbagi makanan kepada Elia.
memelihara kita dengan cara yang ajaib. Dia mengirimkan burung gagak yang pelit, burung gagak yang tidak mau berbagi, untuk berbagi kepada Elia. Burung yang pelit pun dibuat murah hati oleh Tuhan, sehingga setiap hari, pagi, siang, malam, tidak pernah terlambat, Tuhan kirimkan datang bawa roti, bawa daging. Waktunya lagi, dah lama lagi, tiba-tiba datang burung gagak memberi roti dan segala keperluan Elia. Jadi Tuhan bisa memelihara kita dengan cara yang ajaib. Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi yang jelas Tuhan berkata Dia akan memelihara kita. Kenapa? Karena kita anaknya, kita dikasihi. Sama seperti bapaknya kita, orang tuanya kita, Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena bapak mama kita sayang kita. Begitu juga Tuhan kita. Dia memelihara kita, Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena kita anaknya Tuhan. Siapa yang anak Tuhan? Boleh angkat tangan? Amin. Nah, karena kita juga dikasihi. Siapa yang dikasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Oke. Tuhan mengasihi kamu sebagai anak-anaknya. Tuhan mengasihi Om Silas juga sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu sebabnya Dia akan memelihara kita sebagaimana Tuhan, sebagaimana orang tua kita memelihara kita, menyediakan makanan minuman kita setiap hari. Nah, tapi saudaraku yang kekasih, anak-anakku yang kekasih, tiba-tiba sungai Kerit itu menjadi kering. Tidak ada lagi air di sana, dan tidak ada lagi kehidupan di sana. Biar ada roti, ada daging, kalau tidak ada air, percuma. Lalu apa yang Tuhan buat untuk memelihara Elia? Tuhan berkata kepada Elia, Elia, sekarang sungai Kerit sudah kering, sudah tidak ada kehidupan di situ. Sekarang kamu pergi ke kota Sarfat. Ya, pernah dengar kata Sarfat? Ayo, apa yang kalian tahu tentang Sarfat? Ada seorang janda Sarfat, oke? Janda Sarfat ini bukan orang kaya. Janda Sarfat ini hidup dengan anaknya. Janda Sarfat ini juga mengalami kekeringan, kekurangan, oke? Dan ketika Elia pergi taat kepada Tuhan, dia pergi ke Sarfat, dia ketemu dengan janda Sarfat ini. Ternyata janda Sarfat ini sementara cari kayu api untuk memasak, membakar rotinya yang terakhir kali. Lalu Elia datang dan bertanya kepada janda Sarfat, apa yang ada padamu? Lalu janda ini bilang, aku hanya punya segenggam tepung. Aku mencari kayu bakar saat ini, dan aku mau mengolah tepung ini, membakarnya. Aku mau makan dengan anakku, karena besok sudah tidak ada, berarti kami sudah mati besok. Jadi kami hanya mau makan untuk hari ini, besok kami tidak tahu mau makan apa. Lalu apa yang Elia katakan? Pergilah, buatlah bagian untuk aku, dan setelah itu kamu buat untukmu. Nah, dan ternyata terjadi begitu. Janda ini tidak saya punya ini surat terakhir. Tidak. Dia mau berbagi kepada Elia. Dia buatkan Elia. Dan ternyata tepung yang segenggam itu tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Karena mujizat terjadi. Tuhan memelihara Elia dengan cara yang luar biasa. Tuhan juga bisa memelihara kamu dengan cara yang luar biasa. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Alkitab berkata tadi, Allahku, Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan memelihara kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan sekaligus juga kita berdoa untuk menerima pengurapan berkat dari Tuhan buat adik-adik semua. Mari kita bangkit berdiri semuanya, bangkit berdiri di tempat masing-masing, dan Om Silas akan berdoa buat kalian semua. Ayo kita berdoa ya.
Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih buat hari ini, kami bersyukur kami sudah dengarkan firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau Bapa yang mengasihi kami akan memelihara hidup kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan peliharakan kami, dan kami selalu percaya Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong, memberkati, memelihara hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir atas apapun yang terjadi di tengah dunia ini, termasuk situasi yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu jadi berkat buat kami semua. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa memohonkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu semuanya, dimanapun mereka berada, yang sementara mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang sementara mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami, hikmat marifat daripada Tuhan, kepandaian, kecerdasan akan menjadi bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan selama masa pandemi COVID-19 ini kami harus belajar di rumah, tapi kami percaya Tuhan akan menolong anak-anak-Mu. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, yang berdoa perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya di tengah situasi krisis ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami. Kami tidak perlu khawatir karena Tuhan punya cara untuk menolong, memberkati hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka yang mereka kerjakan setiap hari. Mungkin orang tua kami sementara bergumul, kami bersama-sama berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong orang tua kami, Tuhan memberkati orang tua kami. Bahkan kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kami semua, menolong kami semua dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati mereka semua, beri hikmat kebijaksanaan untuk menolong, menuntun, memberkati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk mereka bimbing. Tuhan berkati, pakai mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa-masa yang sulit ini kami harus beribadah secara online, tapi kami percaya itu tidak menghalangi kami untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, turun berkat-Mu, dicurahkan berkat-Mu atas hidup kami. Apa yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan sediakan dengan cara-Mu yang ajaib. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengangkat pujian, kiranya Tuhan memberkati aku. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus akan terus ada menyertai memberkati hidupmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke, sekarang kuis. Nah, yang kelas balita, sebutkan nama binatang yang memberi makan Nabi Elia. Ya, sebutkan, videokan, kirim di grup KA. Kelas kecil, videokan waktu kamu menggambar burung pipit. Ya, kirim juga ke grup KA. Kelas pratama, cari dalam Alkitab, ya, cari di dalam Alkitab satu ayat saja yang berhubungan tentang pemeliharaan Tuhan. Banyak ya, tapi satu saja. Sebutkan, baca dan videokan, baru kirim di grup KA. Oke, kelas besar, hafal ayat Filipi 4 ayat 19. Ya, kelas besar hafal ayat Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Turun, gambarkan dan videokan roti dan daging. Oke, semua videokan